Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan ya. Ustazah doakan semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tematik untuk kelas 6. Nah, subtema berapa ya? Kita akan belajar tentang subtema 1, pembelajaran 1. Ya, di tema 1 ini kita belajar tentang tumbuhan sahabatku. Nah, siapa yang suka tumbuhan? Banyak pastinya ya yang suka tumbuhan. Di rumahnya juga pasti banyak sekali tumbuhan. Apalagi ada yang punya kebun ya? Wah. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang ide pokok dan perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, ide pokok, sebelumnya Ustazah punya tebak-tebakan nih. Coba ya, didengarkan. Aku adalah sebuah tumbuhan. Ya. Bentukku lonjong, panjang. Apa ya kira-kira? Warnaku kuning. Buahku berbentuk bulat, kecil-kecil. Nah, ada yang tahu tumbuhan apa aku? Ya, bagus sekali. Aku adalah tumbuhan jagung. Wah, kalian hebat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, kita belajar tentang ide pokok dari sebuah paragraf. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah pokok pikiran yang terdapat dalam satu paragraf. Ingat ya, hanya dalam satu paragraf. Jadi paragraf itu intinya membicarakan apa sih? Itu adalah ide pokok. Nah, kita lihat bersama-sama teks yang ada di samping ya. Nanti kita baca bersama-sama teks tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Yuk kita baca bersama-sama. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, coba kalian perhatikan. Dari paragraf di samping, itu kira-kira yang mana yang termasuk ide pokok? Ada yang bisa? Ustazah beri waktu kalian beberapa saat. Nah, baiklah, sudah ketemu jawabannya? Tuh, iya. Ide pokok yang ada di paragraf di samping itu ada di kalimat yang pertama. Ya, itu. Apa ide pokoknya? Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ya, betul sekali. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat teks yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. Sekarang, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Dari paragraf di samping, kira-kira mana ya yang merupakan ide pokok? Nah, coba sekarang kalian baca ulang. Pahami, kira-kira mana yang merupakan ide pokok? Membicarakan tentang apa sih paragraf di samping ini? Ya, kalian benar. Lagi-lagi, ide pokoknya ada di bagian awal paragraf. Tuh, yang mana yang ide pokoknya? Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya.
Ya, itu adalah ide pokok dari bacaan paragraf yang kedua. Kok dari tadi ide pokoknya di atas terus ya Ustazah? Ya, tapi tidak semua ide pokok itu berada di kalimat utama. Bisa jadi ada di kalimat yang terakhir. Nah, tapi kebanyakan ide pokok itu berada di kalimat yang pertama. Jadi itu ya. Coba Ustazah tanya lagi, apa tadi ide pokok? Ya, ide pokok adalah pokok pikiran dalam satu paragraf. Ingat ya, satu paragraf. Tuh. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan, Ustazah punya sebuah gambar. Nah, ini gambarnya. Bisa dilihat dengan jelas? Nah, kira-kira ini bunga apa ya? Tadi kita sudah membicarakan tentang tumbuhan. Sekarang kita beralih ke bunga. Bunga apa ini ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Ini adalah bunga sepatu. Coba kalian lihat, perhatikan dong baik-baik bunga sepatu ini. Nah, di sini bunganya berwarna merah. Terus kemudian di sini ada ujung yang bentuknya bulat-bulat kecil. Itu kira-kira apa ya? Yuk, kita bahas satu persatu tentang bagian-bagian dari bunga sepatu. Nah, seperti yang di sini, yang bulat-bulat merah ini, apa namanya? Ini adalah putik. Nah, sedangkan yang kuning-kuning di bawahnya, yang biasanya itu berbentuk serbuk, namanya adalah benang sari. Tuh. Kemudian yang berwarna merah, yang bentuknya bagus ini, apa ya namanya? Nah, ini namanya adalah mahkota bunga. Setelah mahkota bunga, itu ada di bawahnya, biasanya ada namanya kelopak bunga. Tahu ya kelopak bunga? Nah, setelah kelopak bunga apa yo? Yang panjang? Ya, itu namanya adalah tangkai bunga. Dan jangan lupa, apa ya yang ini gambarnya sama-sama warna hijaunya adalah daun. Ya, itu tadi adalah bagian-bagian dari bunga sepatu. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan, seperti tanaman jagung tadi, kan berkembang biaknya dengan biji. Nah, biji itu perkembangbiakan apa ya? Ada yang bisa? Coba dijawab. Nah, perkembangbiakan dengan biji atau dengan kawin yang menghasilkan biji itu disebut perkembangbiakan generatif. Ya, Ustazah ulang. Perkembangbiakan generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif? Seperti yang Ustazah bilang tadi, perkembangbiakan secara kawin. Berarti kalau kawin kan harus ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Apa ada yang bisa jawab? Apa sih alat kelamin jantannya dari bunga? Yang mana alat kelamin jantan dan yang mana sih alat kelamin betina? Nah, Ustazah tunjukkan ya di sini. Yang bulat-bulat, bentuknya bulat-bulat ada di atas, namanya tadi putik, itu adalah alat kelamin betina. Ingat ya, yang ini alat kelamin betina. Kemudian yang bentuknya kuning-kuning seperti serbuk itu adalah alat kelamin ya jantan. Tuh. Nah, kemudian perkembangbiakan generatif ini dilakukan melalui dua proses. Apa aja prosesnya? Yang pertama yaitu proses penyerbukan dan yang kedua proses pembuahan. Nah, proses penyerbukan, apa sih proses penyerbukan itu? Proses penyerbukan itu adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi yang kuning-kuning ini itu jatuh seperti yang di bacaan tadi, jatuhnya bisa kena angin atau kena serangga ataupun bisa juga dengan bantuan manusia. Jadi serbuknya ini jatuh ke kepala putik, bisa ke bunga yang lain. Nah, itulah nanti menjadikan terjadinya penyerbukan. Tuh ya. Kemudian setelah serbuk-serbuk sarinya itu jatuh ke
kepala putik, apa yang terjadi? Nah, kemudian terjadi tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, bakal biji nanti ini yang akan menjadi biji. Tuh. Kemudian proses yang kedua. Apa tadi proses yang kedua? Masih ingat? Iya, proses yang kedua adalah proses pembuahan. Nah, apa itu proses pembuahan? Pembuahan adalah peleburan serbuk sari dengan kepala putik di ruang bakal biji. Jadi terjadi peleburan antara serbuk sari yang sudah bertemu dengan kepala putik tadi di ruangan bakal biji. Tuh, pembuahan itu disebut zigot. Ya, diulang, apa itu zigot? Iya, zigot adalah hasil pembuahan. Tuh, jadi hasil dari yang serbuk sari dan kepala putik bertemu tadi namanya zigot. Tuh, kemudian zigot jadi apa ya? Ada yang bisa? Zigot itu jadi lembaga. Apa itu lembaga? Lembaga itu calon tumbuhan baru. Nanti lembaga itu yang menjadi calon tumbuhan baru. Sedangkan bakal biji yang tadi berkembang menjadi biji, kemudian juga menjadi bakal buah. Nah, bakal buah itu yang menjadi daging. Begitulah prosesnya anak-anakku sekalian. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti tentang perkembangbiakan tumbuhan? Coba Ustazah ulang dari materi kita yang pertama. Ide pokok. Apa ya ide pokok tadi? Adalah pokok pikiran yang ada di dalam satu paragraf. Iya. Dan perkembangbiakan tumbuhan tadi ada proses apa ya? Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin yang harus ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina melalui dua proses. Apa aja prosesnya tadi? Proses penyerbukan dan yang kedua proses pembuahan. Nah, itu ya anak-anakku. Nah, supaya kalian lebih paham tentang materi ini, Ustazah beri tugas di rumah. Tugasnya adalah coba kalian tadi tuliskan bagian-bagian bunga sepatu. Apa aja tadi yang ada di bunga sepatu? Nah, seperti ini kalian tuliskan kembali ya. Tuh, kemudian tugas yang kedua, kalian cari bunga di sekitar rumah kalian. Bunga apa aja ya? Ditulis nama bunganya apa? Kemudian kalian tulis bagian-bagian bunganya. Apakah itu lengkap? Apakah ada putik atau benang sarinya? Apakah tidak? Nah, coba kalian tulis, kalian kerjakan di buku tulis. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama agar semua ilmu dapat menyerap dengan sempurna. Semangat belajar di rumah ya anak-anakku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.